Selamat siang teman-teman semua ya. Sebelum kita mulai dengan berdoa, maka berdoa kami persilakan. Oke, cukup. Ya baik, kita akan coba cek dulu presensinya. Ada semuanya hadir di sini. Ya, kita akan belajar di sesi ini membaca dua buku fiksi. Ada satu quote yang menurut saya cukup menarik dan cukup menggelitik, bahwa buku adalah tempat pertemuan dua cinta, yaitu seni dan pengetahuan, yang ingin mengajak manusia untuk menafsir citra ilahi. Nah, untuk pembelajaran kita, kompetensi dasarnya ada dua. Yang pertama itu adalah menilai isi dua buku fiksi. Orientasinya bukan pada novel, tapi saya akan memfokuskan kepada kumpulan cerita pendek dan kumpulan puisi. Tetapi nanti yang di sesi yang pertama ini adalah kumpulan cerita pendeknya. Target saya, kalian bukan banyaknya informasi yang kalian miliki, tetapi lebih mengutamakan kedalamannya. Kemudian di bagian indikator yang kedua adalah nanti menyusun laporan buku fiksi. Ini saya pikir teknis, gampang. Kemudian mempresentasikan laporan yang ditulis di depan kelas, ini nanti akan bentuknya laporan saja. Kemudian menanggapi laporan yang dipresentasikan, ini saya pikir nanti akan bertukar pekerjaan. Dan kegiatan pertemuan pertama kita di sesi ini, kita akan fokus pada antologi cerpen, yaitu menjelaskan pengertian nilai-nilai cerpen, kemudian mengapresiasi nilai-nilai dalam salah satu cerpen dari antologi cerita pendek yang kalian bawa. Silakan dilihat lagi buku yang kalian bawa, amatilah antologi cerpen yang sudah kalian siapkan, kemudian cermati dulu judulnya. Apakah judul itu mewakili tema dari keseluruhan isi buku? Kemudian bagaimana cara mengapresiasinya atau menganalisisnya? Ada 4 poin ini, silakan kita akan coba brainstorming. Teman-teman semua, coba silakan nyatakan apa judul buku yang kalian bawa, kemudian apa kesan yang muncul di kalian. " 200 tahun kemudian seorang nenek berkata kepada cucunya sambil menunjuk diriku, "Lihatlah orang bodoh itu," katanya. Ia berdiri terus di situ menunggu kekasihnya sampai menjadi patung. Kulihat gadis di sampingnya menggandeng neneknya dengan hati-hati. Agaknya nenek itu sengaja membawa gadis manis cucunya itu ke sini untuk memberinya pelajaran. Jangan pernah engkau sudi menunggu kekasih yang meninggalkanmu tanpa kepastian untuk kembali. Nanti engkau juga akan menjadi patung seperti dia. Gadis itu memandangku dengan takjub, menatap gadis dengan tajam. Cinta itu ada dua. Yang pertama cinta buta, yang kedua cinta pakai otak. Cinta orang bodoh itu termasuk cinta buta. Sudi amat dia menunggu kekasihnya di tempat ini sampai menjadi patung. Gadis itu masih menatapku dengan takjub. Tapi Nek, barangkali dia bahagia. Neneknya menjawab sambil melengos dan melangkah pergi. Aku tidak tahu. Apakah orang yang menunggu selama 200 tahun masih bisa bahagia? Apalagi sampai jadi patung. Dan buatlah coba apresiasi singkat tentang nilai yang terdapat dalam cerpen di atas. Baik, silakan diamati, coba dicermati, kemudian nanti silakan nyatakan jawabannya. Saja, saya tidak akan membuat batasan pada kalian semuanya. Apa yang ada di dalam pikiran kalian, nyatakan saja. Oke, silakan. Saya Pak Didik. Saya ya Pak. Dari Bu Titin. Bu Titin, silakan Bu Titin. Menurut saya nilai atau value yang ada di dalam cerpen itu hal yang terkandung yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya melalui
tingkah laku tokoh melalui kejadian yang ada di dalam cerpen itu. Kalau tadi di cerpen yang kita lihat, yang Bapak bacakan dengan sangat mempesona tadi Pak, itu disampaikan melalui perbincangan antara cucu dan neneknya. Iya Pak, konflik yang terjadi dalam cerpen yang Bapak bacakan tadi, saya menangkapnya itu terjadi konflik antara cucu dan neneknya Pak. Begini, mari kita lihat lebih dalam. Yang dimaksud nilai adalah serangkaian sesuatu yang memiliki makna. Maka tadi yang agak sedikit chaos, ketika pengertian yang dinyatakan Bu Titin tadi, kemudian berkaitan dengan amanat, yaitu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Lebih lanjut lagi. Begitu teman-teman ya, untuk analisis yang sederhana ini. Adakah yang mau ditanyakan, disampaikan kan? Oke. Baik, kalau sudah terpahami, mari kita masuk ke kegiatan kita yang ketiga, yaitu eksperimen. Nah, ini hanya panduan pertanyaan saja, teman-teman semuanya, silakan diamati. Silakan nanti lihat buku antologi cerpen kalian masing-masing, kemudian kalian coba jawab pertanyaan ini, tetapi tidak usah berurutan, kalian boleh acak. Hal apa yang paling menarik perhatian dalam antologi cerpenmu? Kemudian secara lebih mendalam, cerpen yang berjudul apa yang paling menarik perhatianmu? Jelaskan unsur-unsur intrinsiknya. Kemudian nilai hidup apa yang bisa kamu peroleh dari cerpen itu? Jelaskan, maka ini butuh penguraian tadi. Kemudian amanat apa yang bisa kamu peroleh dari cerpen itu? Nah, ini yang poin penting, bagaimana amanat itu bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu? Jelaskan dengan singkat. A few moments later. Baik, berikutnya. Masuk ke dalam sesi 4. Nah, maka teman-teman harus yang kalian lakukan, karena kita ini daring, maka jangan terpatok oleh waktu. Kalian boleh melakukan ini nanti setelah jam pelajaran bahasa Indonesia ini. Buatlah forum diskusi dengan kelompokmu, itu forum boleh menggunakan aplikasi apapun, WA pun boleh. Kemudian nanti coba sharingkan, presentasikan pemahaman tentang isi buku antologi cerpenmu, kemudian mintalah masukan dari teman, dari apa yang sudah kalian tulis. Maka kemudian nanti catatlah masukan dan saran itu sebagai tambahan apresiasi atau analisismu. Oke, aktivitas keempat ini bisa terpahami ya, teman-teman semua ya? Bisa Pak. Halo, oke. Ya, bisa Ya, Pak. bisa Pak. A few moments later. Harus kalian lakukan. Yang berikutnya, kelima, dan nanti dari rumusan hasil apresiasi antologi cerpenmu, tentu saja yang sudah diberi masukan teman, silakan tulis dalam bentuk esai sederhana, kemudian berilah judul sesuai dengan esaimu itu, kemudian kirimkan hasilnya itu di Google Classroom, di bagian Classwork yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, maksimal nanti pengumpulannya adalah sebelum jam 12 malam hari ini. Kesimpulan nanti silakan ditarik sendiri, disimpulkan sendiri. Tuhan mendidik dan menuntun kita melalui kitab sucinya. Kualitas apresiasi dan tafsiran kita pada teks atau buku akan menjadi penentu kualitas pribadi kita. Saya pikir pilihan kalian di dalam KBM daring ini, apakah kalian akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh kemudian atau mengerjakan hanya formalitas, ataukah kemudian ini memang kemudian sebagai sarana untuk mengembangkan diri kalian semua kembali pada jati diri kalian. Cukup sekian ketemuan kita hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Matur nuwun.